Iya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, tepatnya di dekat wilayah Sungai Yangtze, Provinsi Wuhan, nampak murid-murid dari Sekte Wudang tengah berbaris dan mempersiapkan sesuatu. Para warga yang melihat mereka bahkan dibuat terkejut. Ya, walaupun di sana masih wilayah Sekte Wudang, tapi apa yang tengah mereka lakukan dan yang terjadi setelahnya itu lebih mengejutkan lagi. Mereka mengangkat batu-batu besar lalu memotongnya seperti tahu, dan ternyata mereka tengah menciptakan sebuah arena untuk bertarung. Dan setelah persiapan selesai, Mujin pun menghampiri Penatua Hosanja. Lalu ia bertanya, apakah perlu mereka sampai melakukannya sejauh ini? Ya, masih terlihat sedikit keraguan di wajah Mujin. Ia masih belum yakin apakah yang dilakukan oleh Wudang saat ini sudah menuju ke arah yang benar. Tapi walau demikian, Penatua Hosanja menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan sesuatu yang dianggap perlu saja. Dan tentunya semua itu demi Sekte Wudang. Lalu Penatua Hosanja juga bertanya kepada Mujin, bagaimana perasaanmu saat melihat naga ilahi Gunung Hua lagi? Ya, tidak bisa dipungkiri, Mujin telah dikalahkan oleh Chungmyun satu kali dan itu membuatnya sedikit terpuruk. Tapi untungnya setelah merenungi kekalahan tersebut, Mujin pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan ternyata itu juga memotivasi murid Wudang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Gunung Hua nampaknya memberikan sedikit keuntungan bagi Wudang untuk mendorong murid-muridnya terus berlatih dan menjadi lebih baik. Sejujurnya, awalnya baik itu Mujin dan juga Hosanja tidak ada yang menganggap Chungmyun sebagai lawan yang serius. Tapi saat keduanya berhadapan dengan langsung, pandangan mereka pun berubah. Ya, Chungmyun tidak hanya pendekar yang namanya tengah naik daun. Ia benar-benar monster yang mana bahkan saat ini Mujin masih belum yakin jika dirinya bisa mengalahkan Chungmyun. Adapun Hosanja setelah mengkonfirmasi kekuatan Chungmyun, ia bahkan berusaha untuk merekrutnya dengan cara apapun, tapi sayangnya semua itu gagal. Lalu Hosanja juga bertanya bagaimana kondisi Jin Yun dan Mujin pun menjelaskan tidak jauh berbeda dengan dirinya. Ya, setelah dikalahkan oleh Baekchun dahulu, Jin Yun bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat karena ia merasa jika dirinya adalah katak dalam tempurung, dan berkat itu baik itu Jin Hyun dan juga Mujin telah melangkah jauh dibandingkan dengan diri mereka sebelumnya. Tapi Mujin lagi-lagi masih belum yakin apakah mereka harus bertarung dengan murid-murid yang jauh lebih muda, dan jikalaupun mereka menang itu tidak memberikan kehormatan apapun bagi mereka. Dan Penatua Hosanja pun menjelaskan tidak perlu khawatir. Jika Wudang menang, memang itu tidak memberikan apapun kepada mereka, tapi itu bisa membuktikan bahwa Gunung Hua yang diagung-agungkan oleh masyarakat Wuhan saat ini bukanlah apa-apa bagi Sekte Wudang. Mereka masih jauh dibandingkan dengan kita. Jadi satu-satunya alasan pertarungan ini dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa Gunung Hua masih bukan level dari Sekte Wudang. Adapun naga ilahi Gunung Hua yang akan mengurusnya bukan murid-murid melainkan penatua, yaitu Hugong. Walaupun saat ini ia belum tiba, tapi karena perintah dari pimpinan sekte, Hosanja yakin Hugong pada akhirnya akan datang. Ya, walaupun mungkin nantinya akan menjadi perbincangan bagaimana bisa seorang penatua bertarung melawan murid kelas 3.
Tapi saat ini itu semua bukan permasalahan bagi Ho Sanja. Satu-satunya hal yang ingin ia tuju adalah menghancurkan Gunung Hua sepenuhnya bagaimanapun caranya. Dan ia pun memerintahkan Mujin untuk memberikan pesan kepada murid-murid lainnya tidak perlu lagu untuk mengalahkan murid-murid Gunung Hua walaupun lawan mereka nantinya adalah murid yang lebih muda. Mujin pun mengangguk. Lalu Ho Sanja juga meminta Mujin untuk menyebarkan rumor kepada seluruh penduduk bahwa akan terjadi pertarungan sparring antara Gunung Hua melawan Wudang. Nah, walaupun Ho Sanja begitu yakin bahwa kemenangan akan berada di tangan Wudang, tapi entah kenapa ia juga merasa cemas. Dan setelah beberapa jam, para penonton pun mulai berdatangan. Nampaknya mereka sangat antusias dengan pertarungan antara Wudang dan Gunung Hua. Jumlahnya bahkan melebihi ekspektasi yang bisa difikirkan oleh Ho Sanja. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Gunung Hua belum tiba. Padahal sudah 1 jam berlalu dari waktu yang ditentukan. Awalnya Mujin berinisiatif untuk memanggil mereka lagi, tapi Ho Sanja menghentikan dan berkata tidak perlu. Keterlambatan Gunung Hua akan menjadi keuntungan bagi Wudang karena ia yakin orang-orang pasti akan mengkritik Gunung Hua yang tidak tepat waktu. Tapi ternyata asumsinya salah benar. Beberapa saat setelahnya Gunung Hua tiba dan seluruh warga yang menonton menyambut mereka bak pahlawan. Nama Gunung Hua terus berkumandang. Ho Sanja bahkan tidak mengerti kenapa para warga begitu memuja Gunung Hua. Sangat berbeda sekali perlakuannya dengan sekte Wudang yang telah melindungi wilayah Wuhan ataupun Hubei selama beratus-ratus tahun. Itu membuatnya lebih khawatir, apalagi Hugong juga belum tiba. Dan kekhawatiran juga kecemasannya memuncak tak kalah Chungmyun menghampirinya lalu berkata, "Penatua, apakah tidur Anda nyenyak?" Tidak. Lebih baik Anda beristirahat sekarang karena setelah pertarungan ini aku yakin Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sulit bagi Ho Sanja untuk menahan diri dengan kata-kata tajam Chungmyun. Lalu ia pun membalasnya dengan sedikit ejekan yang intinya bagaimana bisa Gunung Hua terlambat. Jika itu adalah Gunung Hua dahulu yang merupakan sekte bergengsi, aku pasti akan memaklumi. Tapi saat ini Gunung Hua hanyalah sekte yang baru saja bangkit. Mendengar perkataan tersebut, Yun Yong langsung menanggapinya, "Mohon maaf atas keterlambatan kami. Tapi Anda harus mengingat, sampai dengan saat ini sekte Gunung Hua masihlah sekte bergengsi." Dari perkataan tersebut Ho Sanja bisa menyimpulkan bahwa tidak hanya Chungmyun, orang-orang di belakangnya semuanya gila. Lalu Ho Sanja kembali berkata, "Ya, walaupun terlambat, untungnya kalian tetap datang. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pertarungan ini dibatalkan." Lalu tiba-tiba Chungmyun menanggapinya, "Memangnya kenapa? Apakah ada orang hebat yang harus kami lawan?" Ho Sanja hampir saja kehilangan kesabarannya. Ia menegur Chungmyun karena berani-beraninya mengintervensi perbincangan antara penatua. Tapi Chungmyun malah menanggapinya yang intinya Gunung Hua saat ini tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Sebuah tradisi kuno yang sudah tidak relevan lagi. Dan bukankah ini hanya pertandingan persahabatan? Kenapa Anda seperti tengah mempertaruhkan harga diri Anda? Atau apakah Anda memiliki rencana lain di belakang? Ho Sanja hampir saja meluapkan amarahnya.
Tapi untungnya ada Mujin di belakang yang memegang lengan Ho Sanja. Dan ia pun kembali tenang, lalu menatap ke arah penatua Hyun Sang dan berkata, karena semua sudah tiba, lebih baik kita langsung memulainya saja. Setelahnya Ho Sanja pun meninggalkan Chung Myun, tapi Mujin masih berdiri di hadapannya. Lalu ia berkata, sudah lama bukan naga ilahi Gunung Hua? Saat itu Chung Myun terdiam sejenak, lalu ia berkata, apakah kau mengenalku? Lalu Mujin mulai memperkenalkan dirinya dan pada akhirnya ia pun teringat, oh, murid kelas 1 yang datang setelah murid kelas 2 dihajar. Tentu saja perkataan tersebut membuat Mujin sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Chung Myun hanya mengingatnya sebatas itu. Lalu Mujin pun kembali berkata, tapi saat itu kau memakai topeng. Chung Myun terdiam sejenak lalu ia menanggapinya. Jadi, bagaimana bisa kau mengetahui jika itu aku? Chung Myun bahkan sampai menatap para seniornya yang ada di belakang. Dan Baekhyun pun bergumam, apakah ia mengira mata itu hanya sebuah hiasan? Bahkan orang bodoh pun tahu penyamaran Chung Myun hanyalah kesia-siaan. Dan setelah perbincangan tersebut, pertarungan antara Sekte Wudang dan Gunung Hua pun akan segera dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.